Baik, pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan bahas soal dugaan aliran dana dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Yang terbaru adalah Mas Boyamin katanya mau memberikan bukti ya. Sudah ke KPK memberikan bukti terbaru. Ada 32 miliar rekening gendut yang dimiliki oleh istri seorang pejabat Kemenak. Sebagai warga negara, Mbak Zilvia, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Mas Boy. 32 miliar itu datanya dari mana? Yang pertama, ingat kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Apalagi dia sampai bisa mengakses rekening. Yang bisa mengakses rekening itu penegak hukum dan PPATK. Nggak apa-apa kalau saya diperkarakan gara-gara mencuri data, nggak apa-apa. Bukan soal itu. Supaya masyarakat itu jangan cuma dikasih dongeng oleh laporan-laporan yang ternyata tidak jelas. Anda mempertanyakan asal usul data 32 miliar dari mana? Gini, biar Pak Bunyamin nggak nyebutin. Anda yang inisial orang sama minimal nomor rekening Pak Bunyamin sama bank swasta atau bank pemerintah. Kemudian mengklarifikasi ke saya bahwa Boyamin ini salah baca, ternyata itu 0. Nah maka tapi pertanyaan saya sebagai warga negara, Mbak, dan yang kemudian ini kan era digital dan sudah ada undang-undang data pribadi. Bagaimana cara dia mengakses? Karena yang bisa mengakses data-data seperti itu hanya penegak hukum, PPATK, polisi, kejaksaan, KPK. Baik. Ya kan? Oke, Anda masih punya waktu. Pernyataannya apakah apa? dapat bocoran? Itu pertanyaan. Kan sebagai closing statement dari Anda. Sebagai closing statement, kami sebagai Komnas Haji sangat mendukung pemberantasan korupsi tanpa ampun di sektor haji. Dengan catatan bahwa pemberantasan korupsi, law enforcement itu tidak melanggar hukum. Ya, dan kemudian sekarang ada indikasi apa-apa yang hukum. kemudian disampaikan oleh penegak hukum juga harus didasari oleh dasar-dasar hukum yang kuat. Fakta-faktanya tidak kemudian menggunakan asumsi-asumsi yang hanya kemudian menciptakan opini. Kira-kira begitu. Karena kalau seperti itu, Mbak Zilvia, kalau penegakan hukum hanya menggunakan opini-opini, asumsi-asumsi, maka yang terjadi nanti justru akan merugikan kredibilitas lembaga hukum tersebut. Mau KPK, mau kejaksaan, kita dukung semuanya. Jadi dalam kasus ini KPK banyak asumsinya atau saya kira tadi dengan misalnya bukan tapi semua yang disampaikan oleh KPK beberapa kali misalnya kerugian negara kan dia mengakui sendiri bahwa kerugian KPK masih dihitung. Kemudian angka perhitungan kemudian 1 triliun itu dari mana? Kenapa? Karena jamaah haji khusus itu di daftarnya 4.000 US dollar. Kemudian pelunasan minimal 4.000 US dollar. Sisanya nanti urusan dengan travel. Nah, bagaimana kemudian angka kemudian 18.600 dikali 8.000 dolar, kemudian muncul angka sekian triliun begitu ya. Kemudian ada katanya penyimpangan 1 triliun dari mana? Nggak ketemu secara logika hitung-hitungan matematika dasar pun nggak. Jangan-jangan pakai hitungannya pakai apa nih? Karena BPK belum hitung. Apakah ngitungnya pakai ChatGPT misalnya? Atau misalnya konten-konten yang sekarang beredar. Dua hal ya yang disampaikan oleh Pak Mustoli. Warga negara tetap harus kritis kepada memfilter apa-apa yang disampaikan oleh KPK, apalagi yang disampaikan oleh Mas Boy sebagai warga negara. Intinya sama-sama mempertanyakan angka. Mbak Melisa dulu, baru kita ke kubu ini. Silakan Mbak Melisa. Dalam pengambilan kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan berdasarkan undang-undang, ada perhitungan teknis. Nah kemudian ketika kuota tambahan ini dimintakan oleh Presiden menyerahkan itu di bulan Oktober. Nah kemudian baru muncul di dalam sistem e-Hajj itu di Januari, 8 Januari. Setelah itu baru muncullah KMA dan lain sebagainya. Bahwa pertimbangan teknis itu dilihat dari penyelenggaraan haji sebelum tahun 2024. Kiai Haji Nasaruddin, Menteri Agama tahun 2025 menyatakan kami tidak meminta kuota tambahan. Karena anggaplah dapat 20.000, mau diletak di mana jamaah itu? Saya rasa perspektif itu sama dengan Gus Yakut. Karena memang kapasitas di Mina itu tidak pernah bertambah. Nah, ketika beliau memiliki kebijakan atribusi oleh undang-undang, jurisprudensi presiden tidak pernah memberangkatkan jamaah sebesar ini. Maka ketika beliau tetap dengan 928 lah anggap tadi, lalu terjadi insiden, tentu beliau akan dipertanyakan dan dipersalahkan lagi seperti hari ini. Kenapa beliau memiliki kebijakan untuk memperhitungkan, karena azas hukum tertinggi itu adalah keselamatan jamaah, keselamatan rakyat. Beliau dihadapkan dalam situasi yang sempit, kuota yang banyak, dan memutuskan akhirnya dalam sebuah keputusan yang moderat. Upaya memberangkatkan jamaah dengan kuota tambahan dalam upaya mengurangi jamaah, antrian jamaah itu dilaksanakan, tapi tidak mengabaikan keselamatan jamaah. Gitu. Baik. Mas Boyamin, dua tadi dari Pak Mustoli itu sepertinya spesifik ke Anda itu. Pertama ya, yang soal data 32 miliar. Enggak, sebelum ke sana, saya harus mengingatkan kembali. DPR dalam rapat kerjanya Komisi 8 tanggal 27 November itu, dengan tegas isinya adalah kembali ke undang-undang. Gitu loh, undang-undangnya sudah jelas, 92%, 8%. Itu loh.
Dicek dibuka itu. Ini Justru ada itulah juga. kemudian Kita pegang yang balik ya. 92% nggak ada. Nggak Iya, ada. kembali ke undang-undang. Nggak ada 92% nggak ada. Makanya Tidak kemudian Ini saya ini Tidak pegang. ada. Saya ini Iya, pegang, ya. hasil rapatnya. Jadi di Makanya, sini makanya kemudian apa? DPR membentuk Tidak pansus ada angket, 92%. gitu loh, dan Tidak menyatakan ada. bahwa Tidak ada. pembagian 50-50 itu adalah Dan salah. Di hasil di pansus dalam- begitu Ngomongnya kok. saya keliru. Gitu loh, Ngomongnya maka angket kemudian dasar pansus. itulah. Maka dalam kemudian keputusan dalam bahasa hukum dan bahasa kesimpulan. akuntan itu bisa mengatakan yang pemberian di atas 8% Mas, itu bisa angket total pansus itu loss. produk Gitu loh. politik bukan produk hukum. Loh, Waktu ada makanya, sidang tapi gimana? dasarnya juga salah undang-undang. Nah, di- Mau jawab yang soal 32 hari atau tidak? Waktunya habis. 92% itu nggak Undang-undang kan ada. juga produk politik, gitu loh. Itu 92% satu. tidak Ini ada. tulisannya asumsi. Jadi apa yang disampaikan di dalam 92% nggak ada. November Yang ini ada itu 8%. asumsi. Yang ada itu 8%, Pak. Pansus angket gimana? Yang mengatakan apa? Yang Iya. yang Di dalam ada itu Bapak Ibu sekalian, 8%. Pansus angket Asumsi. menyatakan pembagian 50% nggak bener kan? Pansus Waktunya itu sudah habis produk ini. politik. Produk Jelek-jelek begini, politik. Mbak. Ya. Mas Boyamin, mohon maaf, waktunya Sejelek-jelek sudah ini, habis. saya pernah jadi DPRD tahun 97. Oke. Bagaimana Tidak keputusan? bisa. Nggak bisa, karena pendapat? kita kalau Gitu. kembali ke Oke. undang-undang. Anda jadi DPR itu sudah tidak Tentang relevan. peraturan menteri agama. Sudah Itu cukup. pembagian antar Mohon maaf, provinsi Mas berapa-berapa Boyamin, yang waktunya sekarang sudah habis. dikembalikan lagi Kak Asep, mohon maaf, waktunya sudah habis. Pak Mustoli dan juga Mbak Melisa. Agama dibatasi di situ. Nanti Gitu loh. bertarung di proses hukum selanjutnya ya. Baik pemirsa, dugaan korupsi kuota haji adalah catatan kelam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hukum harus ditegakkan agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak ternoda lagi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.